semuanya, kami mahasiswa Institut Manajemen Wiyati Indonesia. Selamat datang. Nah, di video ini kami akan menjelaskan rekrutmen dan seleksi karyawan yang diambil dari materi manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Umban Adijaya. Oh iya teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih kalau proses rekrutmen dan seleksi itu sangat penting dilakukan oleh seorang manajer sumber daya manusia. Lah, kok bisa sih? Sepenting apa sih itu? Nah, disinilah kami hadir untuk membagikan sedikit ilmu yang telah dosen kami berikan dan alhamdulillahnya telah kita pelajari. Marilah simak penjelasan dari kami. Oke. Perkenalkan, berikut anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Ridho Lilahi, Hikmah, Sinta, Nabila, Pupulaila, Fania, Idrus, Celia, Adrianti, Silviana, Diah, Yulia, Sophia, Sylvia, Miftahu, dan juga Putri Wina. Rekrutmen berarti pencarian calon karyawan agar sesuai dengan persyaratan pekerjaan sebagaimana diwakili oleh spesifikasi pekerjaan dan teknik analisis pekerjaan. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2011. Perekrutan adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai. Adapun sumber-sumber rekrutmen, yang pertama sumber internal. Ini merujuk pada rekrutmen dari dalam perusahaan. Yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal mengacu pada praktik mendapatkan orang yang cocok dari luar. Adapun manfaat menggunakan sumber eksternal. Yang pertama, personil yang memenuhi kualifikasi. Yang kedua, pilihan yang lebih luas. Yang ketiga, talent baru. Yang keempat, semangat kompetitif. Adapun kerugian menggunakan sumber eksternal. Yang pertama, ketidakpuasan di antara staf yang ada. Yang kedua, proses panjang. Yang ketiga, proses mahal. Dan yang terakhir, tanggapan tidak pasti. Evaluasi berbagai sumber. Sebagai contoh, pengalaman masa lalu perusahaan dapat menunjukkan bahwa rata-rata jumlah hari dari aplikasi ke wawancara adalah 15 hari. Dari wawancara hingga penawaran adalah 5 hari. Dari penawaran ke penerimaan adalah 7 hari. Dan dari penerimaan ke laporan untuk pekerjaan adalah 27 hari. Oleh karena itu, jika perusahaan memulai proses rekrutmen dan seleksi hari ini, perkiraan terbaik adalah bahwa itu akan menjadi 80 hari sebelum karyawan baru ditambahkan ke daftar gaji. Dengan informasi ini, panjang jalur untuk sumber perekrutan alternatif dapat diuraikan dan sumber perekrutan yang cocok dipilih. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan ekspansi dan membutuhkan 10 insinyur tambahan dalam 6 bulan ke depan. Selanjutnya seleksi yaitu proses memilih orang dengan memperoleh dan menilai informasi pelamar tentang usia, kualifikasi, pengalaman, dan kualitas dengan pandangan mencocokkan ini dengan persyaratan pekerjaan dan mengambil kandidat yang paling cocok. Selanjutnya tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah untuk menjemput orang yang paling cocok dengan persyaratan pekerjaan dan organisasi. Beberapa organisasi menekankan untuk pemilihan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Di sini pekerjaan biasanya dianggap konstan. Melalui pekerjaan dan konteks pekerjaan memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan orang tersebut dicari untuk dimasukkan ke dalam pekerjaan.
Selanjutnya, kriteria seleksi. Dimensi pekerjaan utama yang diidentifikasi dalam analisis pekerjaan dan uraian pekerjaan memberikan dasar untuk menentukan kriteria yang relevan. Kualifikasi pendidikan, keterampilan teknis, dan prestasi yang sering digunakan sebagai dasar untuk seleksi. Tetapi, apakah ada hubungan statistik antara persyaratan dan kinerja seperti itu? Tampaknya persyaratan dan kinerja tentu dapat diukur lebih mudah dan akurat daripada yang lain. Keterampilan kerja inti seperti keterampilan motorik sensorik dan keterampilan manipulatif serta pencapaian dapat diukur secara relatif lebih akurat daripada bakat, minat, dan sifat kepribadian seseorang. Selanjutnya, proses seleksi. Proses seleksi mencakup periode dari spesifikasi pekerjaan dan kontrak awal dengan pelamar hingga penerimaan atau penolakannya. Tahapan berturut-turut dalam proses seleksi disebut sebagai rintangan yang harus dilewati oleh pelamar. Yang pertama, screening awal. Screening atau penampisan awal atau wawancara pendahuluan dilakukan untuk membatasi biaya seleksi dengan memberikan hanya kandidat yang cocok untuk menjamin tahap selanjutnya dalam seleksi. Yang pertama, screening awal atau wawancara pendahuluan dilakukan untuk membatasi biaya seleksi dengan membiarkan hanya kandidat yang cocok untuk menjalani tahap selanjutnya dalam seleksi. Pada tahap ini, biasanya seorang eksekutif junior menyaring semua pertanyaan untuk posisi terhadap norma yang ditentukan melalui wawancara pendahuluan, di mana informasi dipertukarkan tentang pekerjaan, pelamar, dan harapan bersama dari individu dan organisasi. Selanjutnya, formulir aplikasi. Formulir aplikasi biasanya dirancang untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dari latar belakang sosial dan demografi, akademik, dan yang terkait dengan pelamar. Selanjutnya adalah tes. Tes adalah sampel dari aspek perilaku, kinerja, atau sikap individu. Ini juga memberikan dasar sistematis untuk membandingkan perilaku, kinerja, sikap dua orang atau lebih. Tes berfungsi sebagai alat screening dan memberikan input tambahan dalam keputusan seleksi. Materi selanjutnya adalah interview. Wawancara adalah metode paling umum dan inti untuk mendapatkan informasi dari pencari kerja dan pengambilan keputusan tentang kesesuaian mereka ataupun sebaliknya. Organisasi dapat berupaya membuat proses seleksi mereka seobjektif mungkin. Tetapi wawancara yang merupakan elemen penting dari proses pada umumnya masih subjektif. Wawancara dapat berbeda dalam hal fokus dan formatnya. Biasanya beberapa orang mewawancarai satu pelamar. Ini disebut wawancara panel. Panel semacam itu biasanya terdiri dari perwakilan dari personel dan unit operasi atau fungsi lini terkait. Dalam metode ini, biasanya pelamar disaring dari satu tahap ke tahap lainnya, setidaknya dalam tahap awal. Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur secara umum ataupun mendalam. Kadang-kadang di mana pekerjaan mengharuskan pemegang pekerjaan untuk tetap mengklaim dan dikomposisikan di bawah tekanan. Para kandidat secara sengaja keberatan dengan stres dan ketegangan dalam wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menjengkelkan atau memalukan. Wawancara jenis ini disebut wawancara stres. Materi selanjutnya adalah investigasi latar belakang. Investigasi latar belakang dalam proses seleksi dapat mencakup verifikasi rujukan dari guru, majikan atau pekerjaan sebelumnya, verifikasi dari kepolisian, pemeriksaan medis, dan hal lainnya. Verifikasi latar belakang dicari untuk menjaga diri terhadap kemungkinan pemalsuan oleh pemohon. Oleh karena itu, pengusaha di sektor swasta umumnya menemukan bahwa mereka mendapatkan informasi yang lebih akurat ketika mereka melacak kinerja masa lalu yang sebenarnya daripada ketika mereka hanya meminta referensi yang mencerminkan pendapat tentang kandidat. Pemeriksaan medis dan fisik biasanya dilakukan oleh pengusaha sebagai bagian dari proses seleksi, terutama untuk yang pertama, menentukan apakah pemohon memiliki kemampuan fisik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, memastikan apakah pelamar memiliki catatan masalah kesehatan yang berpotensi dapat mempengaruhi perilaku dan kinerjanya di pekerjaan secara buruk, dan yang kedua, tahu apakah pelamar lebih sensitif terhadap aspek-aspek tertentu dari lingkungan tempat kerja seperti bahan kimia.
Dengan kesimpulan yang diperoleh, rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan proses penting bagi seorang manajer sumber daya manusia untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, yang mampu mendukung organisasi mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas rekrutmen dan seleksi yang dicapai oleh manajer sumber daya manusia secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Nah, karena itu, rekrutmen melalui seleksi adalah proses memilih orang dengan memperoleh dan menilai informasi tentang pelamar. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung video ini.